kalau seandainya ada huruf yang ini lebih banyak, maka apa yang Anda lakukan itu betul. Kalau saya huruf ini yang sedikit atau lebih banyak, maka Anda jangan lakukan. Benar nggak Ustaz? Kalau itu memang belum pernah saya tahu selama belajar. Jadi itu adalah hanya perkiraan juga. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ada kiasan yang menjadikan Al-Quran yang selama ini kita ketahui. Yang pertama adalah syair, berisi syair. Yang kedua itu berisi mantra. Gitu, jadi jangan terjebak dengan yang seperti itu. Nah sehingga pengajian-pengajian yang diadakan di MNC TV ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih kuat. Sehingga tidak goyah iman kita melihat dengan orang yang punya ilmu yang begini, begitu, nggak goyah. Ilmunya khusus satu, kalau kita ada sesuatu mohonlah kepada Allah, itu cukup kok. Tanpa perantara, silahkan. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang sering kita ikuti itu akan menjadikan manfaat bagi diri kita dan amal soleh kita sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati dan tema kita pagi ini perangkap paranormal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi bincang-bincang tentang tema ini kepada Ustadz Danu. Ustadz, ada satu amalan juga yang mungkin banyak juga ada guru yang mengajarkan kepada kita. Kalau seandainya ingin tahu baik atau tidak yang kita lakukan, maka kita disuruh buka Al-Quran. Bukan dibaca Al-Qurannya tapi disuruh hitung salah satu hurufnya. Kalau seandainya ada huruf yang ini lebih banyak, maka apa yang Anda lakukan itu betul. Kalau saya huruf ini yang sedikit atau lebih banyak, maka Anda jangan lakukan. Benar nggak Ustaz? Kalau itu memang belum pernah saya tahu selama belajar. Jadi itu adalah hanya perkiraan juga. Jadi sebenarnya Al-Quran itu ada kiasan yang menjadikan Al-Quran yang selama ini kita ketahui. Yang pertama adalah syair, berisi syair. Yang kedua itu berisi mantra. Yang ketiga petunjuk. Nah yang kita pelajari sebenarnya petunjuk ini. Syair itu benar, memang betul. Syair dalam Quran itu bagus. Tapi tidak hanya Al-Quran itu sebagai syair saja. Dan juga bisa menjadi mantra. Karena apa? Bagi orang-orang tertentu itu bisa dijadikan mantra. Dengan niatan yang tidak baik. Nah ini sebenarnya yang sangat membingungkan kita. Tetapi ada juga yang ini terselip nih, yang sir nih. Jadi kayak umpamanya ada huruf ini yang lebih banyak, nanti kamu jangan lakukan seperti ini. Memang pernah dengar tapi selama saya belajar saya belum pernah. Jadi ini baru ini, hari ini saya baru dengar ini seperti ini. Jadi kalau itu mendingan kita, kalau seseorang menyuruh kita membuka Al-Quran, kemudian yang harus kita ketahui adalah membaca, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Apa artinya? Nah kalau memang itu artinya itu baik, kemudian kita bisa jalankan, ayo jalankan. Insya Allah itu menjadi petunjuk. Tapi kalau umpamanya kita ramal, umpamanya isinya begini, umpamanya kita dalam perkawinan saya nggak tahu buka surat ini, sebenarnya tahu juga dibuka nggak taunya tahrim ya. Isinya juga tentang perceraian. Kan sama aja, wah berarti besok gagal. Enggak seperti itu, gitu. Enggak seperti itu. Jadi Allah itu jalan Allah itu tidak bisa dikira-kira oleh kita sebagai manusia. Ya, tidak bisa dikira-kira. Walaupun yang kita buka itu Al-Qur'an, tapi tidak bisa dikira-kira seperti itu, gitu. Jadi Allah itu akan memberikan suatu nikmat jika orang itu sudah berikhtiar tentang nikmat. Orang tersebut, apalagi yang sudah beriman ini, orang tersebut sudah mencoba menjalankan ikhtiar secara islami untuk meraih nikmat. Nah untuk meraih nikmat pun ini ada ganjalan, yaitu ujian. Bukan ganjalan, itu ujian. Yang sebenarnya apa besarnya ujian yang kita hadapi itu akan teranalogikan sama dengan besarnya nikmat yang akan terima. Nah, di sini kita harus memahami kalau memang kita membuka Al-Quran adanya itu tidak keberuntungan, bukan seperti itu, ya. Kemudian kita membuka Al-Quran, kemudian kita tidak untung, bukan seperti itu. Bukan karena kita membuka Al-Quran yang tidak untung, tetapi memang kita sendiri itu masih belum diizinkan oleh Allah Ta'ala diberi nikmat, hanya itu aja. Jadi kalau bisa Al-Quran itu memang sebagai petunjuk yang harus kita kerjakan. Jangan menjadi suatu ramalan, apalagi maaf-maaf nih, kartu tarot kayak gitu masih banyak tuh.
Lawang percaya kok sama kartu tarot gimana? Kartu tarot itu apa Ustaz? Kartu tarot itu gambarnya ya begitulah, ada gambar orang, gambar burung, gambar angka kan gitu ya. Pemandangan gitu ya. Iya, gunung kan gitu. Jadi ngapain ini? Bingung saya jadinya. Ya. Ya, kita aja belajar Quran aja susah ya. Betul. Apalagi belajar yang ini bikinan manusia. Lebih susah maksudnya itu musyrik aja ya. Ya. Sebenarnya itu kalau bisa kita tidak perlu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kita akan lurus di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada di segmen akhir ini, mari sama-sama kita angkat kedua tangan, kita munajat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan salah yang kita lakukan selama ini. Semoga dengan permohonan ampun ini Allah bersihkan kita dari salah dan dosa dan Allah berikan kehidupan yang baru untuk kita semua. Baik Ustadz, silahkan. Terima kasih ya Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa, belajar untuk khusyuk, tulus dan ikhlas pada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada teman-teman kami, dosa kepada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan dosa yang kami lakukan pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami, Engkau berikan kami nikmat dan rizki yang cukup berlimpah kepada kami ya Allah, amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami sakit, peringatan serta musibah pada diri kami mohon ampun kepadamu ya Allah ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah, dan mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah, amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan kemarahan yang senantiasa ada dalam hati kami. Jauhkanlah kami dari iri dan dengki yang ada dalam hati kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin wa fa'ana ya karim. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim.
Dari Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentukmu, dan tetapi Allah melihat hatimu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selama ini tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah, dan Allah lindungi kita dari hal-hal yang berbau musyrik. Amin ya rabbal alamin.